rintihan arwah korban kekerasan. Puna segah masin cis ayun ijam tepahari ae. Memang bagus sekali mesin perahu milik ijam itu. Pahari artinya saudara atau saudari, panggilan yang memang sering digunakan orang-orang Dayak Bakumbai dengan lawan bicaranya. Karena orang-orang Dayak Bakumbai sangat rakat satu sama lain. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, tapi rasa persaudaraan terjalin erat. Jida balasu yaku dengan masin cis kakilah hikau te. Tidak panas aku dengan mesin perahu seperti itu, ujar Anjang Marmis sembari menghisap tengkonya. Auhum, jida balasu, bebiat de telu andau tuh memiliki kia ikau. Katamu yang tidak panas, tahu-tahu dalam 2 atau 3 hari ini kau membelinya juga. Goda Ua Ancah tersenyum. Pelan-pelan ia angkat gelas kopinya yang masih mengepulkan asap. Iwe, panggil Anjang Marmis pada seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang saat itu tengah lewat di depan tempat mereka bersantai. Bu Henjang, kenapa Jang? Kata Iwe. Ikau jauh haur lah. Yaku ada taluh ji inyihu ku dengam. Besok kau sibuk tidak? Soalnya aku ingin menyuruhmu melakukan sesuatu. Dada haur beh pangjeu ulun hendak manyuhu narai garang pianjang. Saya tidak ada kesibukan besok. Memangnya mau menyuruh saya untuk melakukan apa, Jang? Yaku hendak manyuhu ikau mawi akungkuh kurungan manuku te. Awi je yaku hendak mansuh kan pasar ganal. Aku ingin menyuruhmu membuatkanku kurungan untuk ayamku itu. Soalnya besok aku mau pergi ke pasar besar. Iwe mengangguk. Tahu beh asal ada barange beh Jang ae. Bisa aja, asal ada alat-alatnya Jang. Alat-alatnya sudah kusiapkan semua, jadi kau tinggal kerjakan saja we. Beres kalau begitu, saya akan pastikan saat Anjang pulang nanti, sebuah kurungan yang bagus sudah berdiri dan siap digunakan. Anjang Marmis mengangguk. Ia melepaskan kopiah hitamnya dan mengeluarkan sejumlah uang, lalu memberikan uang itu kepada Iwe. Tuh upahum, ia kunah dada tak biasa harian, manjulu upah ayun uluh. Sabaik-baik labih baik hindai. Arep manjulu upah ayun uluh te sehindai bebe semahantis. Ini upahmu. Aku ini memang tidak terbiasa membayar upah setelah kerjaan orang itu selesai. Karena sebaik-baiknya, lebih baik lagi kalau kita membayarkan upahnya sebelum keringat orang itu menetes. Puna segah kia atei buah pahariku jitu. Memang baik hati saudaraku ini. Puji Ua Ancah dan yang lainnya. Anjang Marmis tersenyum simpul. Terima kasih Jang, ucap Iwe seraya menyimpan uang pemberian Anjang Marmis ke dalam kantongnya. Setelah Iwe pergi, terlihat seorang wanita datang menghampiri mereka. Rupanya itu adalah istri Anjang Marmis. Kenapa? Tanya Anjang Marmis pada istrinya yang senyum-senyum sendiri tersebut. Si Lita sudah sampai rumah, Bah. Dia bawa temannya, cantik sekali. Mendengar anak gadis kesayangannya itu sudah datang,
Anjang Marmis langsung beranjak dari duduknya. Aku pulang dulu, Pak Hari. Langkah Anjang Marmis tampak tergesa. Wajahnya pun terlihat sangat cerah sekali. Setelah menyeberangi jembatan kecil, mereka tiba di rumah Anjang Marmis. Rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas, dengan berbagai macam tumbuhan di atasnya. Ada pohon rambutan, mangga, dan jejeran pohon cabe di depan rumah. Di ayunan yang ada di pelataran rumah itu, ada 2 orang gadis yang sedang duduk berayun. "Abah!" panggil Lita manja. Ia bergegas turun dari ayunan dan langsung memeluk sang ayah. "Rindunya Abah dengan anak gadis Abah yang cantik ini. Bagaimana sekolahmu, Lita?" tanya Anjang Marmis seraya mencium kepala anaknya. "Tidak ada masalah, Bah. Semuanya oke. Cuma dompetku saja yang bermasalah. Akhir-akhir ini banyak yang harus dibeli, Bah, peralatan sekolahku." "Kau tahu kan, Abah sanggup melakukan apa saja untuk kamu. Jangankan cuma uang, nyawa pun akan Abah berikan." Lita semakin erat memeluk ayahnya. Namun, Anjang Marmis segera melepaskan pelukan Lita. "Abah bau. Abah baru selesai meriksa kebun." "Tidak apa-apa, Bah, kan Lita sayang Abah," ujar Lita menggelayuti tangan ayahnya. Anak Anjang Marmis memang hanya ada 2 saja. Yang sulung laki-laki dan sudah menikah, sementara yang kedua ini masih bersekolah. Ia hanya akan pulang sewaktu-waktu jika kehabisan uang atau waktu liburan. "Oh iya, Bah. Lita lupa, ini kenalkan teman Lita. Namanya Sari." Anjang Marmis tersenyum pada gadis itu. "Sudah izin orang tuamu kalau ikut Lita ke sini?" "Saya tidak punya orang tua lagi, Mang." Anjang Marmis mengerutkan alisnya. "Lalu kau tinggal sama siapa?" "Sebelumnya saya ikut Amang dan Acil saya." "Oh, jadi Amang dan Acilmu ya yang membiayai sekolahmu?" "Tidak, Mang. Saya kerja paruh waktu untuk membiayai sekolah dan kos saya. Sepulang sekolah atau di hari-hari libur, saya kerja di tempat orang jadi pembantu." "Ya Allah, kasihan sekali nasibmu, Nak." Sari tersenyum. "Mau bagaimana lagi, Mang, sudah takdirnya begitu," ucap Sari. "Makanya saya iri melihat keakraban Lita dan orang tuanya seperti ini. Karena saya sendiri dari kecil tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua. Uma meninggal setelah saya melahirkan, dan Abah meninggal sewaktu saya berusia 2 tahun. Setelah itu saya tinggal bersama nini saya. Tapi setelah nini saya meninggal, saya ikut dengan beberapa keluarga, dan berakhir di rumah amang saya ini." Selesai mandi, Anjang Marmis ikut berkumpul bersama anaknya, sementara sang istri sibuk memasak di dapur. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara motor berhenti. "Bah, ada orang kena sambar buaya di hulu. Itu ramai sekali orang-orang kumpul di rumah Kiai Dagui. Hapakat untuk menangkap buaya itu," ujar Hengki. Hapakat artinya berembuk atau bertukar pikir, bisa antar warga atau keluarga. "Hau, yang benar kau Ki. Siapa yang kena sambar buaya?" tanya Anjang Marmis. "Iya betul, Bah. Abahnya Gori yang kena sambar." Sebenarnya kebanyakan warga Bakumbai menyebut abah atau ayah itu dengan sebutan apa. Tapi karena sebutan ini bisa membuat salah paham pembaca, jadi Om Ubah jadi Abah saja.
Anjang Marmis langsung berdiri. Ia lantas masuk ke dalam kamar dan keluar lagi dengan membawa tombak di tangannya. "Ayo kita ke hulu." "Bah, tapi Abah kan belum makan. Nanti kepuhunan, Bah." Kapuhunan adalah ketika kita ingin makan atau ingin makan sesuatu, atau sewaktu ditawari makanan atau minuman, lalu kita menolak tanpa mencicipi makanan atau minuman itu, maka kita akan terkena sial. Bisa sakit karena diganggu makhluk halus, atau malah sampai digigit binatang berbisa. Anjang Marmis berjalan ke dapur untuk mencicipi sedikit masakan istrinya yang masih belum jadi. "Aku ikut mencari Kaspul," pamit Anjang Marmis pada istrinya. "Hati-hati, Bah. Buaya itu sudah banyak makan korban," ucap sang istri. Anjang Marmis mengangguk, lalu berjalan keluar. Di halaman rumah Hengki sudah menunggu dengan motor Evo pretelanya. "Mana motormu yang satunya, Ki?" tanya Anjang Marmis. "Aku sandakan, Bah." "Hah? Kalau kau perlu uang bilang padaku, Ki. Jangan asal menyandarkan barang seperti itu." "Ah, Abah ini. Kalau aku terus mengadu pada Abah tentang masalahku, kapan aku bisa jadi mandiri dan jadi suami atau ayah yang hebat untuk keluarga kecilku, Bah?" Anjang Marmis menghela nafas panjang. Ia salut pada jawaban anak sulungnya itu. "Abah bangga padamu, Ki. Tapi rasanya tak ada orang tua yang akan membiarkan anak-anaknya hidup susah. Dan selagi Abah masih hidup, Abah akan melakukan apapun untuk anak cucu dan menantu Abah," ujar Anjang Marmis. Hengki terdiam. Ia tersenyum menatap jalan yang berbatu. Ia tahu, ayahnya begitu baik dan sayang pada anak-anaknya. Karena itu pula lah, Hengki ingin menjadi seperti ayahnya. Obrolan keduanya pun terhenti ketika mereka tiba di rumah Kai Dagui yang sudah dipenuhi orang-orang. "Ayu tak, ikau barake badinu Kai Bagum, mangat itah tulak manggau buayi ji mangkuman Kaspul te." "Ayo tak, cepat kamu jemput Kai Bagum, biar kita cepat langsung berangkat mencari buaya yang memangsa Kaspul itu," ujar Kai Dagui ketika melihat kedatangan Hengki dan Anjang Marmis. Anjang Marmis menyelipkan uang di kantong Hengki untuk beli bensin. Hampir 1 jam menunggu, namun Hengki dan Kai Bagum belum juga datang. Kalau kita menunggu mereka di sini, buaya yang akan kita cari itu bisa saja sudah masuk ke liangnya. Dan kalau sudah begitu, pasti akan sangat sulit untuk menemukan jasad Kaspul, ujar Anjang Marmis. Orang-orang yang berada di sana mengangguk, menyetujui perkataan Anjang Marmis. "Kalau begitu, kita bagi jadi 3 kelompok. 2 kelompok berangkat lebih dulu untuk mencari buaya itu, dan biar aku bersama beberapa orang lainnya yang menunggu kedatangan si Hengki dan Kai Bagum. Nanti kami akan menyusul kalian. Tapi ingat, kalian harus saling bantu jika ingin menangkap buaya itu. Karena tanpa pawangnya buaya, itu pasti akan sangat liar dan buas," ujar Kai Dagui. Anjang Marmis membagi kelompok. Lalu kemudian mereka pun berangkat menggunakan beberapa buah perahu mesin. Di sepanjang jalan, Anjang Marmis menanyakan kronologi awal kejadiannya pada salah satu orang yang ikut bersama di dalam perahu mesin tersebut. Awalnya kan mereka itu pergi mencari ikan. Nah, pada saat mereka maawang ringge yang sebelumnya dipasang di beberapa tempat terpisah itu, mereka masing-masing maawang 1 ringge. Dan kebetulan tempat pasangan ringge milik Kaspul itu ada di muara sungai yang sering terlihat ada penampakan buaya besarnya itu. Nah,
Saat itu, si Bardi mendengar suara kacau. Suara air seperti diobok-obok di tempat Kaspul Maawang Ringge. Ketika didatangi, di sana sudah tidak ada lagi terlihat keberadaan Kaspul. Maawang Ringge adalah mengangkat pasangan alat mirip jaring, tapi memanjang dan tidak berbentuk bulat seperti jaring pada umumnya. Dan biasanya ringge itu dipasang membentang di sungai, sehingga akan banyak ikan yang tertangkap. Saat memasuki sungai tempat kejadian, Anjang Marmis berdiri dan bersiap dengan tombak di tangannya. Namun sepanjang sungai tidak terlihat sama sekali keberadaan buaya tersebut. Tapi tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba tercium bau anyir atau amis yang sangat menyengat. "Buaya tuh! Ini buaya!" ujar orang-orang di jis depan. Mereka bersiap-siap dengan mandau dan tombak yang dibawa. Benar saja, hanya beberapa saat setelah itu, tiba-tiba perahu jis milik Amang Rusman dihempas oleh ekor buaya besar tersebut hingga karam. Melihat teman-temannya terancam, Anjang Marmis dengan gagah berani langsung terjun ke dalam air bersama tombaknya. Cukup lama Anjang Marmis maneser atau menyelam, dan belum juga ia muncul ke permukaan. Orang-orang yang perahu mesinnya tadi sempat karam karena kena hantaman ekor buaya tersebut menunggu Anjang Marmis dengan cemas. "Belum kia kak iya tuh, pinatahi banar ruang danum. Masih hidupkah dia ini? Lama sekali di dalam air." Tidak berapa lama terdengar suara mesin jis lain yang mendekat. Rupanya itu adalah Hengki bersama Kai Dagui dan juga Kai Bagum yang datang. "Mana abah saya?" tanya Hengki. Tak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan Hengki. Mereka hanya menatap diam ke arah sungai. Seakan tahu apa yang sudah terjadi pada ayahnya, Hengki dengan derai air mata berusaha masuk ke dalam air, namun ditahan oleh Kai Dagui. "Ngahau beh buayi kita panggil saja buayanya," ujar Kai Dagui. Kai Bagum tanpa mengatakan apa-apa mulai merapalkan mantra untuk memanggil buaya besar tersebut. Tidak berapa lama, seekor buaya hitam besar muncul diikuti beberapa ekor buaya lainnya. Orang-orang itu kaget melihat ada 4 ekor buaya di sana. 2 di antaranya sangat besar, dan 2 lainnya masih kecil. Mungkin jika diperandaikan seperti manusia, 2 ekor buaya kecil itu masih remaja. Kai Bagum seperti sedang berbicara pada salah satu buaya tersebut. Namun tak begitu jelas apa yang beliau katakan. Lalu kemudian, salah satu di antara buaya yang paling besar tadi kembali menyelam ke dalam sungai. Dan tidak begitu lama kemudian, terlihat tubuh Anjang Marmis muncul ke permukaan. Buaya itu mendorong tubuh Anjang Marmis menggunakan punggungnya. "Ayo para kei angkat. Ayo lekas diangkat," perintah Kai Dagui. Namun tak ada yang berani selain Hengki dan Kai Dagui sendiri. Mereka menyeret tubuh Anjang Marmis ke tepi sungai. "Bah, bangun bah," isak Hengki. Sementara itu, Kai Bagum masih terus merapalkan mantra, dan buaya-buaya itu masih tetap mengambang tanpa bergerak sedikit pun. "Batulak ikau badinu manusia, jinyambar awen tanau. Berangkat kau untuk menjemput manusia yang mereka sambar tadi," perintah Kai Bagum pada buaya besar itu. Saat Kai Bagum masih terus merapalkan mantra, Kai Dagui dengan sangat hati-hati mulai mendekat ke arah salah satu buaya untuk mengikatnya.
Saat tali diikatkan pada moncong si buaya, buaya itu sama sekali tak bereaksi. Melihat kaidaku yang terbilang cukup kesulitan mengikat si buaya, orang-orang yang berdiri di tepian pun segera turun untuk membantu. Seekor buaya berhasil diikat bagian moncongnya. Setelah berhasil mengikat ketiga buaya itu, mereka pun menunggu kedatangan buaya keempat dengan antusias. Setelah hampir 2 jam lamanya dan hari pun sudah mulai sore, akhirnya tubuh Kaspul pun terlihat keluar dari air dalam keadaan sudah tak bernyawa. Dan saat orang-orang akan menangkap buaya besar itu, Kai Bagu mencegahnya. Karena ternyata buaya itu adalah gaduhannya atau peliharaannya. Mereka bersama-sama kembali ke kampung dengan diiringi 3 buaya yang terikat moncongnya. Dan 1 buaya yang berenang kadang ke depan dan kadang di belakang, seperti sedang menjaga orang-orang itu. Saat sampai di desa, kedua buaya kecil itu sesekali berontak saat ditarik paksa oleh orang-orang keluar dari sungai. Namun, ketika mantra pembungkam buaya dirapalkan oleh Kai Bagum, buaya-buaya itu pun seperti kehilangan tenaganya dan hanya pasrah ketika ditarik orang-orang. Di pantai, sebutan untuk tepi sungai namun tanahnya cukup luas, orang-orang sudah sangat banyak berkumpul, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berbicara satu sama lain dengan antusias sambil menunjuk-nunjuk ke arah buaya itu. Pihak keluarga Kaspul histeris melihat orang-orang menggotong mayat Mang Kaspul. Begitupun juga dengan istri dan anak Anjang Marmis. Lita histeris, bahkan sampai pingsan melihat ayahnya yang sudah tak bernafas. Hengki pun tak kalah sedihnya. Ia benar-benar tak menyangka. Seminggu setelah pemakaman Mang Kaspul dan Anjang Marmis, Lita dan Sari terpaksa harus kembali ke kota untuk bersekolah. Meski pada mulanya Lita menolak untuk kembali ke kota karena tak tega meninggalkan sang ibu yang tentunya masih dirundung kesedihan yang mendalam atas kepergian sang suami yang tak disangka-sangka. Hari itu mereka berdua diantar oleh Iwe, karena Hengki tak bisa mengantar adiknya ke pelabuhan besar sebab ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan. Perjalanan mereka pada awalnya tak ada hambatan. Sampai beberapa saat kemudian, Sari ingin buang air kecil dan terpaksa perahu cis yang mereka tumpangi harus singgah terlebih dahulu. "Jangan lihat ke sini," teriak Sari. Namun Iwe tak sengaja melihat ke arah Sari, yang mengakibatkan Sari marah besar. Entah setan apa yang merasuki Iwe saat itu. Karena setelah mendengar ocehan dan omelan Sari yang tak henti tersebut, Iwe langsung beranjak dari duduknya di bagian kemudi lalu menarik kasar rambut Sari sampai gadis itu menjerit kesakitan. Tak hanya sampai di situ, Iwe juga memukul dan mendorong tubuh Lita ketika ia mencoba menolong Sari. "Jangan, Mang!" teriak Lita. "Tolong!" teriak Lita berulang kali. Kepalanya yang terluka itu membuatnya sesekali terjatuh ketika berlari ke arah Sari yang masih mencoba melawan Iwe. Namun mau tak mau, ia melawan dan berontak. Namun mau bagaimanapun, ia melawan dan berontak, Sari tetap kalah jauh tenaganya bila dibandingkan dengan Iwe. Lita yang membawa batu di tangannya itu berniat untuk memukulkan batu itu pada Iwe. Namun ketika ia melihat Sari yang sudah tak bergerak lagi itu ditelanjangi, Lita pun hanya bisa berteriak-teriak menghalangi Iwe. "Dasar gila, kau benar-benar setan!" teriak Lita. Lita terus-menerus melemparkan batu pada Iwe. Namun lelaki gila tersebut tak juga berhenti melakukan perbuatan bejatnya pada tubuh Sari yang sudah tak bergerak. Lita terhenti.
Ia langsung berbalik untuk berlari menghindari ketika Iwe mulai mendekatinya. "Kau gila!" teriak Lita sesenggukan. Iwe berlari mengejar gadis itu dengan penuh nafsu ingin menghajarnya. Bruk! Lita terjatuh karena terus melihat ke belakang tanpa memperhatikan jalan di depannya. Dengan cepat Iwe menarik rambut Lita yang terus berteriak. Lita menggigit tangan Iwe sampai berdarah. Dan saat itu membuat lelaki iblis tersebut menjadi semakin marah pada Lita. Wajah Lita ditampar dan dipukulinya habis-habisan. Lita lemas, namun ia tak ingin menyerah begitu saja ketika Iwe mulai berusaha membuka pakaiannya. Di saat-saat seperti itu, Lita teringat pesan-pesan almarhum ayahnya dan jurus-jurus kuntao yang dulu sempat Lita pelajari dari sang ayah. Dengan tenaga yang masih tersisa, Lita kembali berusaha untuk melawan. Dan kali ini, Iwe terjatuh karenanya. Lita yang sudah gemetar ketakutan itu melemparkan batu ke arah Iwe dan berhasil mengenainya. Namun lukanya tidaklah fatal. Lita tak memperdulikan lagi kakinya yang berdarah-darah tertusuk batu-batu tajam. Ia terus berlari sambil terus menangis dengan tubuh gemetar. Karena tak ada pilihan, sementara Iwe terus mengejarnya, Lita pun mau tak mau terjun ke dalam sungai. Meski ia tahu di tengah sungai di depan tebing tersebut ada sebuah liang buaya yang tembus ke Sungai Barito. Lita terombang-ambing di tengah arus sungai. Sementara itu, Iwe hanya menatapnya dari kejauhan. Ia saat itu sebenarnya ingin mengejar Lita. Namun ia urungkan, karena liang di tengah sungai itu mulai menghisap apapun yang berada di sekitar sana. Air yang berputar-putar dan membentuk pusaran air dan bisa menghisap apapun. Saat itu, Iwe mengira Lita pasti sudah mati karena terhisap pusaran air. Namun ternyata Tuhan masih melindungi Lita. Ia selamat. Tak tahu seberapa menyakitkannya Lita saat itu. Yang pasti ketika ditemukan warga di tepian hilir, dia sudah dalam keadaan tak dapat berbicara. Bila ditanya, ia langsung menangis dan menutup telinga. Sementara itu, di desa, saat Iwe pulang, ia tampak berbeda. Ia berkelakuan mirip seperti orang yang kurang waras. Bahkan bertelanjang dan berteriak-teriak bahwa ia sudah membunuh seseorang. Bahkan ketika ditanya Hengki apakah adiknya sudah diantar dengan selamat ke kota, Iwe malah tertawa terbahak-bahak, lalu kemudian menangis terisak. "Aku sudah membunuh mereka. Gadis cantik itu mati saat aku pergi. Gadis cantik itu mati saat aku akan perawani dia." "Bicara yang waras, bangsat. Kau jangan main denganku," bentak Hengki. Tapi Iwe dengan terisak menceritakan semuanya dengan detail. Tapi Hengki dan warga lain tak ada satupun yang percaya, karena mereka kenal betul siapa Iwe. Iwe begitu baik dan sering membantu warga tanpa meminta imbalan apapun, kecuali dikasih. Selain itu, dia juga sangat ramah dan suka bergaul dengan warga desa. Jadi sulit dipercaya jika ia sudah membunuh, bahkan juga melecehkan seorang gadis, meskipun itu ia sendiri yang mengaku. Tetapi melihat keadaan Iwe yang seperti itu sekarang, rasanya memang sulit untuk dipercaya. 2 hari sudah Hengki mencari keberadaan adiknya. Bahkan ia sudah sampai ke kota untuk memastikan apakah adiknya baik-baik saja. Namun sama sekali tidak ada hasil. Hengki mulai ragu dengan pengakuan Iwe. Jangan-jangan semua itu benar. Tadi malam saat aku pulang dan lewat di tebing batu, mesin cisku mati tiba-tiba. Lalu saat aku mencoba menepi, aku melihat ada orang berdiri di atas bebatuan. Ia merintih menangis sesenggukan. Namun ketika aku melihat ke arahnya untuk yang kedua kalinya,
Sosok itu menghilang. Cerita Ijam. Apa jangan-jangan itu siluman buaya? Kurasa bukan, karena liang buaya itu sudah sangat lama di sana. Tapi baru kali ini aku mendengar ada penampakan. Hari itu sudah merupakan hari ke-7 bagi Hengki untuk mencari keberadaan adiknya. Ia sudah sangat putus asa. Apalagi Iwes sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Mesin cis Hengki tiba-tiba mati ketika ia sampai di desa hilir, tempat adiknya diselamatkan oleh warga. Hengki kehabisan bensin dan terpaksa harus naik ke atas atau ke desa untuk membeli bensin eceran. Memang di sana tidak ada Pertamina. Bensin pun kala itu cukup mahal. Warga desa itu terdengar sedikit kaku dalam berbahasa Bakumbai. Karena memang di desa itu keseluruhan warganya adalah Dayak Siang Murung. Jadi bahasanya memang berbeda, dan walaupun mereka bisa bahasa suku lain, tapi akan terdengar kaku di telinga. Sudah mau berbicarakah gadis itu? Tanya seseorang pada pemilik warung kecil tersebut. Belum, sepertinya dia mengalami gangguan kejiwaan. Gadis siapa yang kalian bicarakan? Memangnya dia kenapa? Tanya Hengki. Lalu si pemilik warung pun menceritakan apa yang terjadi. Boleh saya melihat gadis itu? Karena sudah seminggu ini kami kehilangan adik perempuan kami. Si pemilik warung mengangguk. Dan akhirnya Hengki pun diantarkan ke rumah di mana Lita dirawat. Hengki bernafas lega melihat adiknya masih hidup. Namun saat dipegang oleh Hengki, Lita menjerit dan meraung-raung. Dia memang seperti itu kalau melihat laki-laki, ujar si pemilik warung. Ya Tuhan, kenapa bisa begini keadaan adik saya? Kami juga tidak mengetahui apa yang terjadi pada adikmu. Yang pasti kami menemukannya di sungai sana dengan keadaan sudah begini, ujar ibu-ibu tua yang merawat Lita. Sebaiknya kau pulang dulu, kabarkan dengan orang tuamu, biar lebih mudah untuk kau membawanya pulang. Lanjut ibu-ibu itu. Hengki pun mengangguk. Ia membenarkan saran dari ibu-ibu tersebut. Hari sudah begitu gelap ketika Hengki pulang. Ia bahkan dipinjamkan suar untuk penerangan jalan di malam hari agar tak menabrak junggak dan lain-lain. Saat melewati tebing batu, cis Hengki mendadak mati, dan ia mendengar suara rintihan dari arah tebing batu. Namun ketika suar diarahkan ke tebing sekitar, Hengki sama sekali tak melihat apapun di sana. Singkat cerita, Lita berhasil dibawa pulang, meski ia sempat histeris ketika melihat Hengki. Untungnya pelukan sang ibu cukup berhasil membuatnya tenang. 2 minggu telah berlalu. Keadaan Lita tak ada kemajuan. Ia kini malah sering berbicara sendiri. Jika ibunya bertanya, Lita selalu menjawab jika Sari ikut tinggal dengannya. Sementara itu, berita tentang rintihan di tebing batu itu masih sering terdengar hingga saat ini. Kadang-kadang suara tanpa wujud tersebut memanggil-manggil orang-orang yang lewat di sana. Sampai di suatu hari, rumah Lita kedatangan Amang dan acilnya Sari yang menanyakan keberadaan Sari. Kami tidak mau tahu apapun alasannya. Yang pasti, kata pemilik kosnya, Sari pergi bersama anak ibu. Dan kami pun juga tidak tahu di mana Sari saat ini.
karena pada hari itu mereka berdua dengan Lita ini sudah berangkat ke kota besar. Saya tidak mau tahu. Perdebatan sengit terjadi di sini. Baiklah, kalau begitu. Lalu sekarang apa yang ibu dan bapak inginkan dari kami? Karena kami saat ini benar-benar tidak tahu keberadaan Sari. Apalagi dengan keadaan adik saya yang seperti ini, akan sangat sulit ditanyai. Kami minta uang pengganti. Berapa? 100 juta. Apa? Terbelalak mata Hengki. Dan ibunya mendengar jawaban singkat kedua orang yang mengaku keluarga Sari tersebut. Akhirnya, setelah menjual kebun milik ayahnya, Anjang Marmis, Hengki berhasil mendapatkan uang pengganti untuk diserahkan pada keluarga Sari. Dan sampai saat ini, jika Sari benar-benar mati seperti apa yang diceritakan oleh Iwe, jasadnya tidak pernah ditemukan. Entah benar atau tidaknya cerita dari Iwe. Karena pada saat kejadian, memang tidak ada saksi lain selain Lita. Tapi hingga saat ini, pikiran Lita sudah tidak normal seperti dulu lagi. Bahkan, ia tidak akan berbicara pada orang lain selain ibunya. Dan untuk keberadaan Iwe, Hengki sudah berusaha mencarinya, namun tidak ditemukan sama sekali.